Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Linda. Kali ini kita akan belajar IPA, khususnya materi fisika, yaitu kita akan belajar tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Mengapa listrik statis itu bisa terjadi? Nanti kita akan bahas satu persatu melalui slide berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegunaan listrik. Nah, untuk mempelajari materi listrik statis, kita nanti akan belajar beberapa subbab yang penting. Di antaranya adalah muatan listrik pada atom, yang kedua adalah muatan listrik pada benda, interaksi antara muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, induksi listrik, elektroskop, petir, dan generator Van de Graaff. Kesemuanya ini nanti akan kita rangkum dalam satu bab, satu materi, yaitu tentang listrik statis. Nah, pada video yang pertama ini, Ibu akan menjelaskan muatan listrik pada atom dan muatan listrik pada benda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering, apalagi pada saat-saat ini, masih pada musim penghujan, sering melihat terjadinya petir. Nah, kita bertanya-tanya, mengapa petir bisa terjadi? Apa yang menyebabkan terjadinya petir? Nah, dari fenomena ini, gejala alam ini, petir adalah salah satu contoh gejala alam timbulnya listrik statis. Untuk bisa menjawabnya, mari kita lanjutkan animasi berikutnya. Listrik statis, kebalikannya dari listrik dinamis. Dikatakan sebagai listrik statis karena listrik ini tidak mengalir, alias dia dalam kondisi diam. Listrik yang diam atau arus listriknya tidak mengalir. Bisa juga listrik statis diartikan sebagai gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Adanya ketidakseimbangan muatan. Yang kedua, selain itu, bisa diartikan sebagai kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Ini Ibu contohkan gejala listrik statis yang sering kita jumpai. Kita sering bermain-main, penggaris plastik kita gosok-gosokkan ke rambut, pas kita tempelkan pada sobekan kertas, serpihan-serpihan kertas, seolah-olah kertas itu tertarik pada penggaris yang sudah kita gosokkan. Nah, pertanyaannya, mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut itu bisa menarik kertas-kertas kecil ini? Untuk bisa menjawabnya, mari kita ikutin slide berikutnya. Untuk memahami listrik statis, yang pertama yang kita pahami dulu, yang paling dasar itu, apa itu yang disebut sebagai muatan. Untuk memahami muatan secara detail, kita harus belajar dari dasar, yaitu memahami tentang konsep dasar atom. Nah, apa itu atom? Atom adalah unit terkecil penyusun materi. Ibu contohkan seperti ini. Misalkan zat padat ini, kalau kita Ibu potong di ujungnya kecil aja, ternyata dari potongannya itu ada beberapa atom-atom penyusunnya. Nah, bagian yang paling kecil dari serpihan atau potongan zat ini tadi, itulah yang disebut sebagai atom. Atom itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi, atom itu terdiri dari beberapa materi yang ada di dalamnya. Atom itu terdiri dari inti atom yang ada di tengah-tengah sini, dan yang berputar-putar ini yang ada di kulit atom itu yang kita sebut sebagai elektron. Kenapa elektron? Bagian yang terluar yang selalu bergerak. Elektron selalu bergerak mengelilingi inti, tidak pernah berhenti. Karena berada di kulit, maka elektron akan mudah berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Perpindahan elektron ini nanti yang akan menyebabkan perpindahan muatan pada benda, sehingga bisa dikatakan benda itu nanti bermuatan positif ataupun bermuatan negatif.
Nah, atom kita bahas satu persatu. Yang ada di dalam ini kita tadi sebut sebagai inti atom karena ada di dalam. Inti atom itu sendiri terdiri dari proton, yaitu muatan positif yang Ibu gambarkan dengan merah, dan neutron yang tidak bermuatan, Ibu gambarkan warna biru. Nah, kesatuan antara proton dan elektron ini akan membentuk inti atom. Sedangkan elektron yang ada di luar ini nanti yang bermuatan negatif, yang bisa berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Nah, Ibu contohkan kembali susunan partikel zat padat. Apabila susunan partikel zat padat kondisinya seperti ini, jadi ditumpukan-tumpukan seperti ini adalah susunan partikelnya yang rapat. Nah, bila kita potong zat padat itu menjadi dua, artinya berarti kita memisahkan partikel-partikel zat padat itu. Nah, satu ujung potong yang kecil yang kita ambil itu nanti yang kita sebut sebagai atom. Jadi, satu partikel dari penyusun zat itu, itulah yang disebut sebagai atom. Atom itu terdiri dari neutron, muatan yang netral, elektron yang berputar-putar mengelilingi kulit atom, muatannya negatif, dan proton yang ada di tengah itu bermuatan positif. Oke. Pada dasarnya setiap atom itu memiliki jumlah elektron dan jumlah proton yang sama, sehingga normalnya dalam kondisi netral. Setiap atom itu normalnya dalam kondisi netral. Dari sini bisa Ibu tarik kesimpulan bahwasanya satu atom itu terdiri dari partikel-partikel antara lain proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Nah, semakin jauh dari inti, energi elektron biasanya semakin kecil. Nah, atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika dikatakan bermuatan positif apabila atom tersebut kekurangan elektron, bisa dikatakan melepaskan elektron. Sedangkan atom yang dikatakan bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron atau dalam kondisi menerima elektron. Oke. Ibu lanjutkan untuk berikutnya. Dari sini Ibu akan mencontohkan model atom. Yang pertama ada model atom hidrogen. Model atom hidrogen ini terdiri pada golongan H. Yang pertama, jadi pada kondisi normal, dalam kondisi normal, atom hidrogen itu memiliki satu proton dan satu elektron. Dari sini bisa kita simpulkan berapa jumlah proton dalam atom hidrogen. Jawabannya adalah 1. Sedangkan berapa jumlah elektron pada atom hidrogen juga 1. Dari sini, apakah atom hidrogen di atas bermuatan listrik? Tidak. Kenapa tidak? Karena kondisi atom hidrogen dalam kondisi netral, jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah, mengapa atom hidrogen dikatakan netral? Karena jumlah proton dan elektronnya sama. Oke. Berikutnya, Ibu contohkan ada atom helium. Dari sini kita tahu bahwa jumlah proton di atom helium ini ada 2 dan jumlah elektronnya juga ada 2. Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa dikatakan netral? Karena jumlah proton dan elektronnya juga sama. Nah, sekarang ke atom lithium. Atom lithium, kalau kita perhatikan, jumlah protonnya, kita tadi tahu ya, jumlah proton itu berwarna merah. Ini ada 3. Sedangkan jumlah elektronnya yang berputar-putar itu juga ada 3. Dari sini kita akan tahu bahwasanya atom lithium itu tidak bermuatan listrik. Kenapa dikatakan tidak bermuatan listrik alias netral?
Karena jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan, jika demikian, kapan atom itu dikatakan netral? Atom dikatakan netral jika jumlah proton dan elektronnya sama. Oke, dari sini kita akan mempelajari muatan listrik pada atom. Kapan pada saat listrik itu bisa dikatakan bermuatan listrik? Jika kita perhatikan dari atom natrium yang di sebelah kiri, atom natrium ini dalam kondisi netral. Atom natrium Na ini memiliki 11 proton dan memiliki 11 elektron. Sedangkan di sebelah kanan sini ada atom klor dalam kondisi netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Tapi tolong perhatikan animasi Ibu. Dari sini kita akan tahu apa yang berpindah, siapa yang berpindah. Kalau kita perhatikan dari animasi ada salah satu elektron berpindah dari atom natrium pindah ke atom klor. Dari perpindahan ini nanti apa yang terjadi? Nah, karena sesuatu hal elektron pada atom Na dapat berpindah dari atom Cl. Dari sini kita akan bisa menyimpulkan bahwasanya atom natrium itu akan kehilangan elektron, makanya kekurangan elektron, dan dia akan bermuatan listrik positif karena kekurangan elektron alias jumlah protonnya lebih banyak. Sedangkan di atom klor dia menerima elektron, maka dia dikatakan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Jadi suatu benda, satu atom itu bisa bermuatan listrik apabila dia menerima elektron atau melepaskan elektron, dan itu yang dikatakan nanti atom bisa dikatakan bermuatan listrik. Jadi bisa disimpulkan kapan sebuah atom netral itu dapat bermuatan listrik. Atom netral dapat bermuatan listrik pada saat dia melepaskan elektron atau kehilangan elektron atau pada saat menerima elektron. Nah, dari sini bisa Ibu tarik kesimpulan dari percobaan-percobaan animasi yang ada tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya bila mana suatu atom netral dapat menjadi bermuatan listrik apabila menerima atau melepas elektron. Ada berapa jenis muatan listrik? Ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, kondisinya bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik jenis positif. Yang kedua, bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron, otomatis akan menjadi bermuatan negatif. Itu muatan listrik pada benda. Nah, bagaimana muatan listrik pada benda? Yang kita pernah lakukan adalah penggaris plastik yang digosok-gosokkan dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Bagaimana hal itu terjadi? Apa yang terjadi dengan penggarisan bulu ayam? Kok bisa bulu ayam nempel atau tertarik kepada penggaris plastik? Kita perhatikan dari animasi ini, pada saat awal pertama itu dalam kondisi netral. Pada saat sobekan kertas netral didekati dengan penggaris plastik yang bermuatan listrik negatif, maka pada kertas terjadi peristiwa induksi listrik. Muatan listrik negatif pada kertas menjauhi penggaris plastik sehingga bagian kertas yang dekat dengan penggaris dapat bermuatan listrik positif, dan hal ini akan berhenti sampai keduanya dalam kondisi netral kembali, yaitu jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Nah,
Bagaimana cara menimbulkan muatan listrik pada benda? Caranya ada dua, yaitu dengan cara menggosok dan dengan cara induksi. Yang pertama, Ibu contohkan di sini adalah kain wol yang dalam kondisi netral dan dengan penggaris plastik. Ini penggaris plastik, di sini kain wol. Kalau kita gosok-gosokkan, ini semuanya dalam kondisi netral, kita gosok-gosokkan, apa yang terjadi? Ternyata jika kita perhatikan plastik yang digosok-gosokkan dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron dari kain wol berpindah ke plastik. Nah, dari sini kenapa bisa seperti ini? Kita bisa para ilmuwan sudah membuat rangkaian deret tribulistrik. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya ada 20 bahan di sini bisa kita perhatikan. Semakin nomor pertama, semakin yang di sini yang ada di kolom ini semakin ke atas nomor 1 sukar memberikan elektron. Sedangkan yang sampai ke bawah itu mudah memberikan elektron. Tadi kita memakai plastik dengan kain wol. Ternyata antara plastik dan kain wol, bahwasanya kain wol itu akan lebih mudah memberikan elektron dibandingkan plastik. Sehingga elektron dari kain wol bisa berpindah ke plastik, sehingga plastik bermuatan listrik negatif. Ibu contohkan lainnya itu bagaimana kalau di sini Ibu menggunakan kain sutra. Jadi Ibu gosokkan kain sutra, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini kaca yang digosokkan dengan kain sutra. Kaca yang digosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Ini tadi juga berdasarkan deret tribulistrik yang sebelumnya tadi. Nah, deret tribulistrik sebelumnya tadi kita tahu bahwasanya antara kaca dan kain sutra itu lebih mudah kaca untuk memberikan elektron, sehingga elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca akan bermuatan listrik positif. Tadi Ibu lanjutkan ke slide 18. Dari sini baru bisa kita tarik kesimpulan secara menyeluruh bahwasanya apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan kaca? Tentu saja tidak. Yang kedua, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol atau rambut kita tetapkan akan menjadi bermuatan listrik negatif karena dia memperoleh elektron dari kain wol. Sedangkan yang terakhir, kaca yang digosokkan dengan kain sutra akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Jadi dari sini bisa kita simpulkan muatan yang sejenis bila didekatkan akan menimbulkan gaya listrik berupa gaya tolak menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis bila didekatkan akan menimbulkan gaya listrik yang saling tarik menarik. Demikian penjelasan dari Ibu untuk sementara. Minggu depan akan Ibu lanjutkan lagi. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.